Sorbulan Juni 2024, suasana di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Sleman, Yogyakarta tampak tenang. Keluarga Rina Kusuma berkumpul di ruang makan. Seperti biasa, hidangan sayur asem hangat, ikan goreng dan sambal sederhana tersaji di atas meja kayu tua. Kehangatan keluarga terasa, suara anak-anak berkanda memenuhi udara. Namun ketenangan itu peka hanya dalam hitungan detik. Dewi Lestari, adik ipar Rina, baru saja menyuapkan sendok sayur asem ke mulutnya. Tak lama ia tiba-tiba memegangi dada, wajahnya memukat lalu berubah kebiruan. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya ambruk di lantai dengan suara keras. Semua orang panik. Budi Santoso, suami Rina, berlari mengambil ponsel dan dengan suara gemetar menelepon ambulans. Suara tangis anak-anak semakin keras, sumpit jatuh beradu dengan piring menciptakan kekacauan di tengah malam yang semula tenang. Rina sendiri bergegas mendekati Dewi, tampak sibuk memberi pertolongan pertama, namun di balik wajahnya sekilas terlihat sorot mata aneh dingin tak berperasaan, seakan menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ambulans datang dengan suara sirine melengking. Dewi segera dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit. Para dokter awalnya menduga serangan jantung atau reaksi alergi, namun saat pemeriksaan lebih dalam sesuatu membuat mereka terdiam. Dari napas pasien tercium aroma samar mirip biji almond pahit, kulitnya memerah tidak biasa. Seorang dokter senior menggernitkan dahi. Ini bukan alergi biasa. Segera lakukan tes darah darurat, perintahnya. Beberapa menit kemudian hasil laboratorium keluar. Angka pada lembar hasil membuat ruangan mendadak hening. Kadar sianida dalam darah sangat tinggi. Itu berarti Dewi bukan korban penyakit melainkan korban percobaan pembunuhan. Kabar ini cepat menyebar di rumah sakit dan tak lama sampai ke pihak kepolisian. Malam itu juga tim penyidik dari Polres Sleman langsung turun tangan. Apa yang terlihat seperti insiden biasa di meja makan ternyata menjadi pintu masuk menuju sebuah tragedi keluarga yang jauh lebih mengerikan. Penyelidikan awal mengungkap fakta mengejutkan. Selama 8 bulan terakhir, keluarga Rina Kusuma sudah berkali-kali dilanda kematian mendadak. Ayah kandung Rina meninggal dengan diagnosis gagal jantung. Beberapa bulan kemudian giliran suaminya wafat dengan dugaan serangan jantung. Lalu 2 anak kecil dalam keluarga itu meninggal setelah makan camilan ringan. Dokter menyebutnya keracunan makanan tanpa penjelasan detail. Dan hanya sebulan lalu putri bungsu Rina ditemukan meninggal dalam tidurnya. Jika berdiri sendiri, semua kematian itu masih bisa dianggap sebagai takdir atau penyakit. Namun ketika dirangkai bersama, polanya membuat bulu kuduk berdiri. Semua korban meninggal setelah makan atau tidur pasca makan. Desa pun mulai ramai dengan gosip. Ada yang menyebut keluarga ini terkena kutukan leluhur, ada pula yang percaya roh jahat menuntut nyawa. Orang-orang bahkan melihat Rina sering datang ke Candi Prambanan untuk memohon tolak bala. Namun bagi polisi tidak ada hantu atau kutukan yang bisa menjelaskan 5 kematian beruntun dalam satu keluarga. Hanya satu hal yang mungkin, tangan manusia. Dan yang lebih mensenggangkan, bayangkan kecurigaan menggara pada sosok yang selama ini dikenal paling menderita, Rina Kusuma sendiri. Perempuan yang disebut tetangga sebagai ibu penuh kasih, istri setia, anak berbakti, kini menjadi pusat dari sebuah kasus dugaan pembunuhan berantai yang mengguncang hati masyarakat Yogyakarta. Keesokan harinya Polres Sleman menggelar rapat darurat. Semua berkas kematian dalam keluarga Rina Kusuma dikumpulkan di meja kayu panjang. Foto-foto jenazah, catatan medis dan laporan otopsi ditata rapi. Suasana ruang rapat begitu tegang. Setiap penyidik tahu mereka sedang berhadapan dengan kasus yang tidak biasa. Komisaris Adi Prasetyo, kepala tim penyidik, membuka suara. Jika benar semua kematian ini terkait sianida, maka kita sedang menghadapi pembunuhan berantai. 5 nyawa dalam 8 bulan itu tidak mungkin hanya kebetulan. Para penyidik mulai membeda kronologi. November 2023, ayah Rina meninggal dengan diagnosis gagal jantung. Februari 2024, giliran suaminya Budi Santoso jatuh di ruang tamu dan dinyatakan meninggal karena serangan jantung. April, 2 anak kecil keponakan dan putra sulung Rina wafat setelah ngemil kue basah sepulang sekolah. Dan Mei, si bungsu, meninggal dalam tidur. Polanya jelas semua kejadian berhubungan dengan makanan atau minuman. Penyidik muda Siti Rama mengangkat tangan. Pak, ada satu benang merah lain. Dalam semua peristiwa itu Rina selalu hadir. Bahkan dialah yang menyiapkan makanan terakhir bagi korban. Ungkapan itu membuat ruangan hening. Semua orang terdiam beberapa detik sebelum Adi mengangguk pelan. Itu yang membuat saya curiga sejak awal. Tapi kita butuh bukti lebih dari sekadar dugaan. Tim kemudian membagi tugas. Ada yang menelusuri rekam jejak medis korban, ada yang mendatangi tetangga sekitar. Dari kesaksian warga terungkap gambaran yang kontras. Rina selalu tampak sebagai perempuan penyayang. Ia rajin ke pasar, sering mengantar anak ke sekolah, bahkan kerap terlihat berdoa di pura kecil dekat rumah. Banyak yang menaruh simpati apalagi setelah serangkaian musibah menimpa keluarganya. Namun semakin digali semakin terasa ada sesuatu yang ganjil.
Beberapa tetangga mengaku pernah melihat Rina memesan paket misterius lewat kurir. Kotak kecil berlabel bahan kimia industri tetapi tak seorang pun tahu isinya apa. Saat ditanya Rina hanya menjawab singkat itu untuk keperluan rumah tangga. Penyidik lantas bergerak ke jalur keuangan. Dari catatan transfer bank mereka menemukan aliran dana mencurigakan menuju akun anonim yang biasa dipakai untuk jual beli bahan kimia. Salah satunya menggara pada pembelian zat berbahaya sianida. Komisaris Adi menggitukan jarinya ke meja. Kalau benar ini dibeli oleh Rina maka teka-teki sudah hampir terjawab. Tapi kita harus sabar. Semua bukti harus kuat, tidak boleh ada kela. Malam itu di luar gedung Polres hujan deras mengguyur Yogyakarta. Lampu jalan memantulkan genangan air seakan ikut menambah kelam suasana. Bagi para penyidik kasus ini bukan lagi sekadar menyelidiki kematian, ini adalah perburuan kebenaran yang bisa mengguncang keyakinan masyarakat tentang arti kasih sayang seorang ibu dan seorang istri. Beberapa hari setelah hasil penyelidikan awal diumumkan, tim penyidik mulai bergerak lebih teliti. Mereka mendatangi tetangga, kerabat dekat, bahkan guru serta teman sekolah anak-anak Rina Kusuma. Hampir semua orang memberikan jawaban serupa. Bagi mereka Rina adalah sosok ibu teladan yang patut dihormati. Ia dikenal rajin bangun pagi, menyiapkan bekal sekolah, memastikan anak-anaknya datang tepat waktu, serta aktif menghadiri pertemuan wali murid. Tidak ada satupun yang pernah melihatnya marah-marah di depan umum. Bagi warga desa Kangkringan, Rina bagaikan gambaran perempuan tangguh. Setelah kehilangan ayah lalu suami kemudian anak-anaknya, satu persatu ia tetap terlihat tegar meski tubuhnya semakin kurus dan wajahnya pucat. Tangisnya di setiap pemakaman pernah membuat orang-orang terharu. Banyak warga menitikkan air mata ketika menyaksikannya merangkul peti jenazah seolah tidak sanggup menerima kenyataan pahit. Kasihan sekali cobaan hidupnya, berat sekali, begitu bisik lirih para tetangga dari balik kerumunan pelayat. Namun di balik simpati yang melimpah itu, penyidik menemukan sebuah pola yang sangat ganjil. Setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal, Rina selalu berada di pusat peristiwa. Ia yang menyiapkan makanan, ia yang merawat pasien saat sakit, bahkan seringkali menjadi orang terakhir yang melihat korban masih bernyawa. Pola berulang ini membuat tim penyidik semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Komisaris Adi Prasetyo menghela napas panjang ketika membaca tumpukan berkas di meja. Dengan suara berat ia berkata, semua ini tampak terlalu sempurna, terlalu banyak kebetulan untuk bisa dianggap wajar. Untuk memastikan, tim forensik diturunkan kembali ke rumah Rina. Mereka meneliti sisa makanan yang masih ada di dapur. Di sudut meja sebuah panci berisi sayur asem setengah penuh ditemukan. Setelah diuji di laboratorium, hasilnya mengejutkan, terdapat jejak sianida meskipun dalam kadar kecil. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa racun dimasukkan sedikit demi sedikit agar tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Sementara itu tim cybercrime menyisir aktivitas digital Rina. Dari riwayat pencarian di internet mereka menemukan kata-kata kunci yang tidak wajar karena mencampur racun tanpa ketahuan, efek sianida pada tubuh manusia, dan bagaimana membeli bahan kimia tanpa izin resmi. Lebih jauh, catatan belanja daring menunjukkan transaksi mencurigakan dengan akun anonim yang biasa dipakai untuk menjual bahan kimia terlarang. Ketika semua bukti ini dikumpulkan, gambaran Rina sebagai perempuan teladan mulai retak. Lapisan topeng yang selama ini melekat perlahan terbuka, memperlihatkan sisi gelap yang tak pernah dibayangkan siapapun. Di sebuah malam yang sunyi, salah satu penyidik muda bernama Rahma berbisik pada rekannya dengan nada getir, kalau benar semua ini ulah Rina berarti dia sudah memperdaya seluruh kampung. Semua air mata, semua doa simpati ternyata hanya sebuah sandiwara. Kata-kata itu bergema di benak para penyidik. Mereka sadar bila kecurigaan ini terbukti maka kasus ini bukan sekadar kriminal biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap keluarga, terhadap cinta, dan juga terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas arah penyidikan. Polres Sleman kini yakin bahwa mereka sedang menghadapi kasus pembunuhan berantai dengan tersangka utama Rina Kusuma. Namun untuk membawa kasus ini ke meja hijau, mereka membutuhkan bukti tak terbantahkan serta langkah penangkapan yang hati-hati. Komisaris Adi Prasetyo menggelar rapat tertutup bersama tim inti. Ruangan kecil berasap rokok, papan tulis penuh koretan alur kematian 5 korban serta foto-foto barang bukti yang ditempel dengan pin merah. Suara Adi tegas, bukti digital, hasil laboratorium, dan pola kematian sudah cukup kuat. Tapi kita butuh momen tepat untuk menangkapnya. Jangan beri kesempatan dia menghilangkan barang bukti. Penyidik muda Rama mengusulkan strategi. Pak, kita bisa gunakan pengawasan intensif. Pantau aktivitas sehari-harinya, tunggu sampai dia lengah. Saat ia melakukan transaksi berikutnya atau menerima paket mencurigakan, kita langsung bergerak.
Usulan itu disetujui. Sejak hari itu rumah sederhana Rina di Sleman dipantau 24 jam. Tim berpakaian preman bergantian duduk di warung kopi seberang jalan mencatat siapa saja yang datang dan pergi. Setiap gerakan Rina dari pasar hingga pura tempat ia berdoa diikuti dengan cermat. Dari hasil pengintaian mereka menemukan kebiasaan aneh. Rina sering menyalakan laptop tuannya tengah malam menggetik lama sekali lalu buru-buru mematikan layar ketika ada orang mendekat. Selain itu beberapa kali ia menerima paket kecil dari jasa ekspedisi selalu disembunyikan cepat-cepat di kamar belakang. Semua itu menambah keyakinan penyidik bahwa mereka berada di jalur benar. Sementara itu tim forensik memperdalam analisis. Mereka membandingkan sisa makanan dari berbagai peristiwa kematian. Hasilnya konsisten, ada jejak cyanida di setiap sampel meski tipis. Pola dosis bertahap inilah yang membuat kematian tampak alami seolah karena serangan jantung atau keracunan makanan biasa. Komisaris Adi lalu menghubungi Kejaksaan Negeri untuk koordinasi. Surat perintah penangkapan disiapkan dengan teliti menunggu waktu eksekusi. Kita lakukan saat subuh, kata Adi. Itu saat paling aman. Lingkungan sepi dan kemungkinan dia melawan sangat kecil. Malam menjelang operasi suasana markas penuh ketegangan. Para anggota tim memeriksa borgol rompi anti peluru hingga senter kecil. Mereka tahu meski target hanyalah seorang perempuan, kasus ini bukan main-main. Seorang yang sanggup merakun 5 anggota keluarga tanpa rasa bersalah bisa saja melakukan hal tak terduga. Tepat pukul 4 pagi konvoi 3 mobil polisi bergerak perlahan menuju rumah Rina. Kabut tipis menyelimuti jalan desa membuat cahaya lampu tampak berpendar. Warga masih terlelap, hanya suara jangkrik dan kokok ayam yang terdengar. Tim menyebar mengelilingi rumah, langkah kaki mereka senyap hanya sesekali terdengar suara daun kering terinjak. Komando diberikan lewat radio genggam, semua posisi siap. 1, 2, 3 eksekusi, pintu rumah diketuk keras. Polisi, kami punya surat perintah penangkapan, teriak seorang petugas. Dalam hitungan detik pintu kayu terbuka. Cahaya senter menyapu ruangan. Dan di sana Rina Kusuma duduk di kursi bambu, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Ia hanya menatap para polisi dengan sorot mata dingin lalu berkata pelan, jadi akhirnya kalian datang juga. Kalimat itu membuat bulu kuduk beberapa petugas berdiri. Nada suaranya bukan milik seorang ibu teraniaya, melainkan seseorang yang sejak awal tahu hari ini pasti tiba. Rina digiring keluar rumah dengan borgol di pergelangan tangan. Kabut pagi menyelimuti langkahnya sementara di kejauhan azan subuh berkumandang. Sebuah babak baru dalam kasus mengerikan ini resmi dimulai. Pagi itu ruang interogasi di Polres Sleman terasa dingin meski pendingin udara tidak terlalu kencang. Dinding kusam berwarna abu-abu, hanya ada satu meja besi, 2 kursi berhadapan dan lampu putih yang menggantung rendah menyinari ruangan dengan cahaya menilaukan. Di kursi sebelah kiri Rina Kusuma duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya tetap datar nyaris tanpa ekspresi seolah tak ada rasa takut. Komisaris Adi Prasetyo masuk bersama 2 penyidik muda, Rahmat dan Joko. Ia meletakkan tumpukan berkas di atas meja lalu menatap Rina lekat-lekat. Bu Rina, ukapnya pelan namun tajam, kami sudah punya cukup bukti untuk menahan Anda. Tapi kami ingin mendengar langsung dari mulut Anda. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Rina tersenyum tipis hampir tak terlihat. Saya tidak tahu apa yang kalian maksud. Semua kematian itu hanya takdir. Saya pun korban. Suaranya datar seakan sedang menceritakan hal sepele. Rahma menaruh beberapa foto di atas meja, gambar panci sayur asem, laporan laboratorium dan catatan pembelian daring. Ini bukan takdir Bu Rina. Ini rakun. Ada jejak cyanida di makanan yang Anda masak. Sekilas mata Rina bergetar namun ia segera menunduk berpura-pura menitikkan air mata. Kalian salah. Ada orang yang ingin menjebak saya. Saya hanya seorang ibu malang. Adi tidak terburu-buru. Ia membuka berkas lain menunjukkan riwayat pencarian internet. Anda pernah mencari kata kunci efek cyanida pada tubuh manusia. Anda juga mentransfer uang ke akun anonim untuk membeli bahan kimia. Apakah itu juga takdir ruangan Henning? Detik jam di dinding terdengar begitu jelas. Rina menarik napas panjang lalu menatap Adi dengan sorot mata kosong. Saya tidak tahu soal itu. Mungkin ada orang lain yang memakai akun saya. Sejak tadi diam, Joko mendekat dan meletakkan 2 foto terakhir potret anak-anak Rina yang tersenyum polos. Suaranya lirih penuh rasa sakit. Mereka ini, apa salah mereka? Untuk pertama kalinya sejak interogasi dimulai wajah Rina berubah. Bibirnya memencet jemari tangannya gemetar di atas meja. Suasana ruangan menegang, semua mata tertuju padanya. Rina menutup mata, suaranya bergetar pelan. Saya hanya ingin semuanya berakhir. Adi mengkondongkan tubuh ke depan. Berakhir bagaimana dengan merakuni keluarga sendiri? Tidak ada air mata, hanya suara dingin seolah beban berat akhirnya lepas. Saya lelah, saya merasa tidak pernah dihargai. Semua orang menyepelekan saya, ayah, suami, bahkan anak-anak.
Mereka semua hanyalah beban. Dengan cara itu saya merasa bebas. Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Rahma menutup mulut menahan emosi. Joko menunduk dan menggepalkan tangan. Adi sendiri menghela napas panjang. Ia tahu pengakuan baru saja dimulai dingin tanpa penyesalan tetapi nyata. Di balik kakak satu arah jaksa dan tim forensik saling berpandangan, tembok pertahanan yang Rina bangun perlahan mulai retak. Hari kedua interogasi suasana ruang pemeriksaan kembali tegang. Rina Kusuma dibawa masuk dengan borgol di tangan wajah tetap tanpa ekspresi. Kali ini di meja interogasi sudah tersusun lebih banyak dokumen bukti transfer bank hasil uji forensik serta keterangan saksi yang semuanya mengarah kepadanya. Komisaris Adi Prasetyo membuka percakapan. Rina, kemarin Anda sudah mengatakan lelah dan merasa terbebani. Hari ini kami ingin mendengar kebenaran sepenuhnya. Apakah Anda yang menaruh sianida di makanan keluarga Anda? Ruangan hening. Rina menatap kosong ke arah lampu putih di atas kepala lalu perlahan berkata, "Ya, saya yang melakukannya." Rama menahan napas. Kata-kata itu begitu dingin seolah keluar tanpa rasa bersalah. Rina melanjutkan, suaranya stabil nyaris monoton. "Saya membeli bahan itu lewat internet. Saya hankurkan dalam bentuk bubuk lalu saya campurkan sedikit demi sedikit ke makanan. Kadang di sayur, kadang di jus jeruk, bahkan di susu anak saya. Tidak ada yang curiga, mereka makan seperti biasa." Adi menggeleng perlahan berusaha tetap profesional. "Mengapa Anda tega melakukan itu mereka keluarga Anda sendiri?" Rina menunduk sejenak kemudian menatap lurus ke arah penyidik. "Ayah saya selalu pilih kasih harta hanya untuk anak laki-laki. Suami saya penggeku tidak pernah membela saya. Anak-anak mereka hanya menggikat saya, membuat saya tidak bisa hidup bebas. Setiap hari saya merasa terjebak. Jadi saya lepaskan beban itu satu persatu." Suasana ruangan memberu. Rahma menunduk, air mata hampir jatuh. Joko menggepalkan tangan di bawah meja menahan emosi. Semua orang tahu pengakuan itu bukan sekadar kalimat melainkan gambaran hati yang sudah kehilangan nurani. Di balik kakak satu arah para jaksa dan ahli psikologi mencatat setiap kata. Seorang ahli berbisik, "Ini jelas pola antisocial personality disorder. Tidak ada rasa empati. Bagi dia nyawa manusia hanyalah penghalang yang bisa disingkirkan." Rina masih berbicara, suaranya tenang namun membuat bulu kuduk berdiri. "Setiap kali melihat mereka makan saya tidak merasa bersalah. Justru ada perasaan lega seperti beban di bahu saya terangkat. Saya tahu orang-orang menangis di pemakaman tapi bagi saya itu hanya pertunjukan. Semua air mata mereka tak berarti apa-apa." Adi menutup berkas dengan keras menahan emosi. "Cukup Bu Rina, pengakuan Anda sudah jelas. Kami akan membawa semua ini ke pengadilan." Rina hanya tersenyum tipis lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Tak ada penyesalan, tak ada ketakutan. Kabar tentang pengakuan Rina cepat menyebar. Media lokal memberitakan dengan judul "Menkolok Ibu Rumah Tangga Sleman Akui Merakun 5 Anggota Keluarga." Media sosial dipenuhi komentar warga, bagaimana bisa seorang ibu tega membunuh anak-anaknya sendiri, dia lebih kejam dari cerita dongeng manapun. Hukuman mati terlalu ringan untuknya. Di desa Kangkringan tempat Rina tinggal, warga merasa dikhianati. Mereka yang dulu menangis bersama di pemakaman kini merasa dipermainkan. "Kami pikir dia korban, ternyata dia pelaku," kata seorang tetangga dengan suara bergetar. Interogasi hari itu berakhir tapi dampaknya mengguncang seluruh komunitas. Rina Kusuma bukan lagi sosok ibu malang yang dikasihani, melainkan simbol kegelapan yang lahir dari dendam dan kebencian. Pagi itu halaman pengadilan negeri Sleman penuh sesak oleh kerumunan warga. Ratusan orang datang sejak subuh, sebagian ingin melihat langsung jalannya sidang, sebagian lagi hanya ingin memastikan bahwa kabar menggerikan yang selama ini terdengar memang benar adanya. Sebuah mobil tahanan berhenti di depan gedung. Dari dalam Rina Kusuma diturunkan dengan tangan terborgol. Ia mengenakan seragam tahanan abu-abu, tubuhnya tampak jauh lebih kurus tetapi wajahnya tetap tenang dingin tanpa sedikit pun ekspresi penyesalan. Di ruang sidang suasana begitu tegang. Di kursi pengunjung Dewi Lestari, ipar yang selamat dari makan malam penuh rakun, duduk diam. Matanya sembab dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Saat pandangannya bertemu dengan Rina, tubuhnya bergetar. Sulit dipercaya bahwa perempuan yang dulu ia panggil kakak ternyata adalah dalang dari tragedi ini. Majelis hakim memasuki ruangan. Palu diketuk 3 kali. Sidang perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Rina Kusuma dinyatakan dibuka, ujar hakim ketua dengan suara mantap. Jaksa penuntut berdiri, suaranya lantang dan jelas. "Yang mulia, terdakwa terbukti dengan sengaja merakuni 5 anggota keluarganya menggunakan sianida. Bukti berupa hasil laboratorium, catatan transaksi daring serta pengakuan terdakwa sendiri sudah cukup kuat. Perbuatan ini tidak hanya kejam tetapi juga menghancurkan nilai luhur keluarga. Oleh karena itu kami menuntut hukuman mati bagi terdakwa." Ruang sidang seketika bergemuruh. Sebagian pengunjung menutup mulut karena terkejut, ada yang menangis sementara yang lain bertepuk tangan mendukung tuntutan tersebut. Hakim kemudian menoleh ke arah Rina. "Apakah terdakwa ingin memberikan pernyataan terakhir?" Rina berdiri perlahan.
Ia menatap berkeliling lalu berkata dengan suara datar, "Saya tidak menyesal. Semua yang saya lakukan adalah cara saya untuk bebas. Saya tahu kalian membenci saya, tetapi bagi saya kebencian itu tidak berarti apa-apa." Ukapan itu membuat suasana semakin mencekam. Dewi Lestari tak kuasa menahan tangis sementara Rahma, penyidik muda yang hadir sebagai saksi, menunduk tidak sanggup menatap. Setelah jeda singkat, palu hakim kembali diketukkan. Atas dasar bukti yang kuat dan pengakuan terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Rina Kusuma. Suara palu menggema memeka keheningan ruangan. Tangisan dan sorakan bercampur menjadi satu. Sebagian warga merasa lega sementara yang lain hanya bisa menunduk merenungkan pahitnya tragedi yang menimpa keluarga itu. Rina sendiri tetap tenang. Ia menundukkan kepala, hanya bahunya sedikit bergetar, tidak jelas apakah karena ketakutan atau hanya sisa dari topeng dingin yang perlahan runtuh. Sidang berakhir tetapi luka yang ditinggalkan masih tertanam dalam. Desa Kangkringan akan selalu mengingat peristiwa ini sebagai luka kolektif yang mendalam. Sebab kasus ini bukan hanya tentang kejahatan tetapi juga menjadi peringatan bahwa kebencian dalam keluarga bila dibiarkan bisa mengubah seorang ibu menjadi sosok yang lebih menyeramkan daripada iblis. Kisah tragis Rina Kusuma memberi kita pengingat yang sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menyimpan sakit hati, rasa kecewa atau ketidakadilan yang tidak pernah kita bicarakan. Semua itu bila terus dipendam bisa berubah menjadi api dendam yang membakar habis hati manusia, dan ketika dendam sudah mengambil alih, rasa kasih sayang bahkan kepada keluarga sendiri bisa hilang seketika. Pelajaran penting bagi kita semua adalah jangan pernah membiarkan masalah dalam keluarga berlarut-larut tanpa penyelesaian. Belajarlah untuk berbicara, mendengar dan memahami. Kadang satu percakapan jujur bisa menyelamatkan hubungan, mencegah perpecahan, bahkan menghindarkan tragedi yang tidak pernah kita bayangkan. Keluarga seharusnya menjadi tempat pulang yang hangat, bukan sumber luka yang membekas. Ingatlah, tidak ada beban yang benar-benar ringan bila ditanggung sendirian. Berbagi cerita, mencari bantuan atau hanya sekadar mendengarkan bisa menjadi jalan keluar. Pada akhirnya yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga bukanlah uang atau harta, melainkan rasa kasih, perhatian dan empati tulus di antara anggota keluarga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik dan penuh makna berikutnya. Bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa belajar dari tragedi ini. Dan tuliskan di kolom komentar apa pelajaran yang Anda ambil dari cerita ini. Setiap komentar Anda akan saya baca dengan penuh perhatian.